Saat tim-tim lain sudah bersiap jelang Piala AFF 2022, Timnas Indonesia justru punya kabar buruk. Seperti diketahui bila tim-tim lain seperti Malaysia sudah mengumumkan 2 lawan uji coba untuk persiapan Piala AFF 2022. Laos juga sudah mengadakan pemusatan latihan untuk Piala AFF 2022. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Mark Klok, menanyakan kesiapan pasukan Garuda jelang Piala AFF 2022. Terutama karena Liga 1 2022 hingga 2023 mandek dan belum ada kejelasan, klub pun mendesak pihak berwajib segera melanjutkan kompetisi demi persiapan Timnas Indonesia ke Piala AFF 2022. Harapan saya secepatnya bisa kembali digelar lagi Liga 1, kata Klok, termasuk untuk tim nasional, tambahnya. Klok menjelaskan jika turnamen yang kompetitif membuat kondisi pemain bisa terjaga. Apalagi, Timnas Indonesia selalu memasang target tinggi pada turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara ini. Karena pemain harus segera kembali berada di kondisi kebugaran yang bagus, kata Klok. Karena kami akan bertanding di Piala AFF Desember nanti. Kami perlu sepak bola yang kompetitif secepatnya, imbuhnya. Timnas Indonesia juga dipastikan gagal berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, untuk Piala AFF 2022 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali. SUGBK sendiri termasuk dalam venue yang digunakan untuk Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei 11 Juni 2023. Stadion tersebut harus steril untuk pelaksanaan pertandingan. Tidak boleh Timnas Indonesia pakai GBK, ucap Zainuddin Amali. Pokoknya begitu sudah mulai masuk Kementerian PUPR untuk renovasi, itu sudah ditujukan untuk Piala Dunia U20 2023, tambahnya. Kebijakan ini sudah sesuai dengan kesepakatan dengan FIFA, menurut Zainuddin Amali. Jadi, semua stadion yang sudah terdaftar di FIFA dan itu sudah disetujui oleh FIFA, November ini akan mulai direnovasi, kata Zainuddin Amali. Bagi yang sudah selesai, itu tidak diizinkan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Itu clear betul. GBK itu kan punya negara, tinggal ngomong ke Mensesnek, tambahnya. Indonesia mempunyai Muhammad Mauli Lessy. Dia merupakan pemain Timnas Indonesia yang sebelumnya seorang satpam atau satuan pengamanan. Dia tampil perdana saat Indonesia melawan Vietnam tahun 2004. Kisah itu diceritakan pemain Persikabo 1973 Manahati Lestusen. Mauli Lessy merupakan pesepak bola asal Ambon yang menjadi sosok inspiratif bagi anak-anak kecil yang ingin mengikuti jejaknya. Sama dengan Mauli Lessy, Manahati Lestusen juga merupakan pesepak bola asal Ambon. Kegigihannya meniti karir di dunia sepak bola tak terlepas dari sosok Mauli Lessy yang menginspirasi. Mauli Lessy bukanlah sosok pesepak bola yang lahir dan dibesarkan oleh sistem pembinaan pemain usia dini yang terstruktur dan berjenjang. Mauli Lessy tak pernah mengenal masa-masa berlatih serius di sekolah sepak bola, SSB, seperti kebanyakan pesepak bola Indonesia lainnya. Sebab, karirnya bermain sepak bola justru bermula ketika merantau ke Surabaya untuk bekerja sebagai seorang security alias satpam. Hal itulah yang menurut Manahati menarik untuk dicermati.
Saya ingin menjadi seseorang yang sukses seperti Mauly Lesy. Dia kan salah satu pemain Papua yang sukses, kata Manahati. Dari awal itu dia bekerja sebagai security, satpam. Dia itu topnya bukan dari SSB, tetapi dari security dan sudah berkeluarga. Dia melanjutkan. Dari titik itulah, Manahati melanjutkan ceritanya bahwa Mauly Lesy akhirnya sukses melanjutkan karir di jenjang profesional hingga akhirnya menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia. Lalu, dia pergi ke Jawa, tepatnya di Surabaya. Setelah itu ikut seleksi. Dari awalnya dia tidak apa-apa hingga mempunyai semuanya, ujarnya. Salah satu kiprah mentereng Mauly Lesy bersama timnas Indonesia bermula ketika dipanggil oleh Peter Whitted untuk menghadapi Piala Tiger 2004. Saat itu, dia bermain untuk Persikota Tangerang. Namanya juga tak terlalu tenar karena masih kalah mentereng dengan pemain-pemain bertahan seperti Jack Comboy maupun Charis Yulianto. Sepanjang fase grup Piala Tiger 2004, Mauly Lesy sukses membantu pertahanan skuad Garuda terbebas dari kebobolan. Dia menjadi salah satu kunci dari pertahanan solid dan kokoh tim asuhan Peter Whitt. Dari sana, karirnya menanjak ketika digait Rahmat Darmawan yang menukangi Persipura Jayapura. Di skuad Mutiara Hitam, dia berduet dengan rekannya di timnas Indonesia, Jack Comboy. Bersama Rahmat Darmawan, Mauly Lesy akhirnya merasakan gelar juara pertamanya setelah Persipura Jayapura menjadi kampiun Liga Indonesia 2005. Sayangnya, karir bek tengah tangguh asal Ambon ini justru meredup karena mengalami cedera lutut dan telapak kaki yang terhitung parah.